Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata hukum administrasi negara. Baiklah, di sini saya sebagai moderator, di mana nanti akan ada 3 pemateri, yaitu Saudari Betty Laveni, Saudari Suraya Humaida, dan ada Saudari Sisri Nauratul Ilmi. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Suraya Humaida. Kepada Saudari Suraya Humaida dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang moderator berikan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR RI, Undang-Undang, Perpu, PP, Keputusan Presiden, dan Perda. Berbagai pengertian sumber hukum. Menurut Bagirmanan, sumber hukum dapat ditinjau dari sejarah dan filsafat. Sumber hukum menurut tinjauan sejarah meliputi sel-sel hukum apakah yang memainkan peranan pada waktu hukum yang sedang berlaku sekarang. 2. Kitab-kitab hukum, dokumen-dokumen, surat-surat manakah, dan sebagainya yang telah diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Sudikno Mertokusuwo. Sumber-sumber hukum diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai azas hukum. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan pada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Ketiga, sebagai sumber berlakunya, artinya yang memberikan kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Menurut Van Apeldoorn, mengemukakan bahwa sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan arti formal. Yang pertama, sumber hukum dalam arti sejarah mengandung dua makna, yaitu A. Dalam arti pengenalan hukum, yaitu tulisan, dokumen, dan sebagainya. Yang kedua, dalam arti sumber-sumber dari mana pembentukan undang-undang. Kedua, sumber hukum dalam arti sosiologi, artinya faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan ekonomi, pandangan agama, atau saat-saat psikologis. Ketiga, sumber hukum dalam arti filsafat, yaitu memiliki dua makna. Yang pertama, sebagai sumber untuk isi hukum. Kedua, sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum. Yang keempat, sumber hukum dalam arti formal, yaitu peristiwa-peristiwa timbulnya hukum yang berlaku. Keempat, menurut Juniarto 1, ada 3 pengertian dari sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk konkret, yaitu berupa keputusan dan yang berwenang. Kedua, sumber hukum alam, artinya sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Baiklah, saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Saudari Suraya Humaida yang sudah menjelaskan materi tentang pengertian sumber hukum. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis sumber hukum administrasi negara, akan dijelaskan oleh Saudari Sisri Nauratul Ilmi. Kepada Sisri dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah moderator berikan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi. Jenis-jenis sumber hukum administrasi negara.
Yang pertama ada sejarah atau historis. Di dalamnya ada undang-undang atau sistem hukum tertulis. Yang kedua ada dokumen, surat keterangan lain dari masa lampau. Yang kedua ada sosiologis atau antropologis. Di dalamnya menyoroti lembaga-lembaga sosial sebagai faktor yang menentukan materi hukum positif, seperti pandangan ekonomis, agamis, dan psikologis. Yang ketiga ada filosofis. Ada dua faktor. Yang A, tujuan hukum adalah keadilan sebagai sumber material. Yang B, faktor yang mendorong dipatuhinya hukum harus memperhatikan perbuatan aturan hukum positif seperti faktor kekuasaan penguasa dan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua ada sumber hukum formilhan, adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan dimanfaati. Berlakunya oleh umum yakni undang-undang, kebiasaan, jurisprudensial, doktrin, atau pendapat para ahlihan, traktat, atau perjanjian antar negara. Baiklah, terima kasih kepada Sisri yang sudah menjelaskan tentang jenis-jenis sumber hukum administrasi negara. Untuk selanjutnya, materi tentang kedudukan hukum administrasi negara akan dijelaskan oleh Saudari Betty Laveni. Kepada Saudari Betty Laveni dipersilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya mengenai kedudukan hukum respositi pemerintah. 1. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Dalam hukum administrasi negara, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintah. 2. Kedudukan pemerintahan dalam hukum publik. Dalam lapangan keperdataan, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat. 3. Tindakan pemerintah sebagai subjek hukum melakukan tindakan baik, tindakan nyata maupun hukum. Tindakan nyata yaitu tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, sedangkan tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Cara pelaksanaan tindakan pemerintah. Pentingnya filsafat pemerintahan terletak pada kenyataan bahwa pemerintah merupakan kekuatan dunia yang paling menentukan hidup matinya seorang manusia dan selamat atau hancurnya dunia. Kunjoro dalam Talizuhu Daraha mendefinisikan pemerintah sebagai sebuah lembaga dan fungsi lembaga itu disebut pemerintah. Macam-macam tindakan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan kepentingan umum. Pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan kreativitas atau perbuatan pada garis besar. Dibedakan dalam dua garis yaitu Rechtshandelingen dan Feitliche Handelingen. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif, yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum material hukum administrasi negara itu pertama, sejarah historis, undang-undang sistem hukum tertulis, dokumen, surat keterangan lain dan dari masa lampau. 2. Sosiologis atau antropologis menyoroti lembaga-lembaga sosial sebagai faktor yang menentukan materi hukum positif seperti pandangan ekonomi, agamis, dan psikologis. 3. Filosofis, ada dua faktor. Pertama, tujuan hukum adalah keadilan sebagai sumber hukum material. Yang kedua, faktor yang mendorong dipatuhinya hukum harus memperhatikan pembuatan aturan hukum positif, seperti faktor kekuasaan penguasa, dan kesadaran hukum masyarakat. Sumber hukum dan undang-undang, kebiasaan atau praktik administrasi negara, doktrin atau pendapat ahli, pendudukan hukum responsif pemerintah, kedudukan pemerintah dalam hukum publik, yaitu kedudukan pemerintah dalam hukum privat, tindakan pemerintah sebagai subjek hukum melakukan tindakan baik nyata maupun hukum, cara pelaksanaan tindakan pemerintah, macam-macam tindakan pemerintah. Itulah kesimpulan yang saya
bahas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 2 tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.